Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Sama-sama Merauke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Halo Pops, balik lagi bersama aku Poppertman, dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Mickey 17, menceritakan tentang Mickey yang bergabung dalam misi kolonisasi ke planet S-Niflheim sebagai expendable. Pekerja yang dikloning untuk menjalankan tugas-tugas berbahaya. Setiap kali Mickey meninggoy, tubuh baru dengan ingatan lama diciptakan untuk melanjutkan pekerjaannya. Penasaran kan? Tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. Like laughter from the kitchen or a memory like this. Laburkan mesa laburkan cinta. Di awal film kita diperlihatkan karakter utama kita, Mickey, yang diperankan oleh Robert Pattinson, terjatuh ke dalam gua menunggu bantuan. Lalu datanglah pesawat yang merupakan rekan dari Mickey, yaitu Timo. Timo pun mendengar teriakan dari Mickey dan bergegas untuk menolongnya. Setelah turun ke bawah dengan tali yang tidak begitu panjang, Timo harus membiarkan Mickey meninggoy. Tidak masalah baginya karena besok juga dia akan dihidupkan kembali. Ini adalah Mickey 17, dia sudah meninggoy sebanyak 16 kali dan dihidupkan kembali dengan tubuh baru namun dengan ingatan yang masih sama. Timo pun naik meninggalkan Mickey untuk disantap oleh cacing-cacing alien. Mickey pun meninggoy dan di dalam markasnya dia dihidupkan kembali dengan tubuh baru, namun ingatannya bisa direcovery kembali. Tugas Mickey adalah untuk melakukan studi kelayakan apakah planet layak untuk dihuni atau tidak, dengan mencatat berapa lama kulitnya terbakar, berapa lama sampai dia buta, dan berapa lama sampai dia tewas. Wow, did you see that? Who cares, Dorothy? He's gonna be dead in 10 minutes. Just focus on getting all the blood samples. He's gonna bleed. Kita diberikan kilas balik di mana 3 tahun yang lalu, di mana semua ini terjadi. Mickey beserta temannya mencoba melarikan diri, yang akhirnya dikepung dengan sekelompok orang yang tak dikenal. Sepertinya mereka adalah para penagih hutang. Mickey dan rekannya Timo memiliki hutang kepada Darius Blank. Mickey melihat rekan kerjanya dipotong kakinya karena tidak mampu membayar hutang. Mengetahui hal itu, Mickey ingin meninggalkan bumi dan melihat ada brosur di mana sebuah organisasi menjanjikan perjalanan menuju planet baru bernama S-Niflheim. Namun dia harus beradu nasib dengan orang lain yang juga mendaftar di hari itu. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kenneth Marshall yang kalah 2 kali dalam pemilu. Karena tidak mempunyai bakat apa-apa, Mickey mendaftar sebagai expendable. Yang tentu itu membuat resepsionisnya heran dan memanggil atasannya. Di samping itu, rekan kerja Mickey yaitu Timo sudah mendaftar duluan. Atasannya pun datang, wanita cantik bernama Red Hair, dan membawa Mickey ke suatu tempat. Mickey diperlihatkan mesin printer manusia yang nantinya akan membuat dirinya kembali hidup, mendaur ulang tubuhnya dengan memori yang masih sama. Tugas pertamanya adalah memindai tubuhnya di mesin printer untuk mengunggah memori, yang semua salinannya dari memorinya dimasukkan ke dalam hard disk berbentuk batu bata ini. Mickey disuntikan cairan ke tubuhnya, itu akan membuat dirinya mengingat semuanya, kenangannya sejak kecil, dan tergambar juga kenangan dia ketika menekan tombol merah di mobilnya, yang membuat ibunya meninggoy. Red masuk ke kamar Mickey, memberikan pistolnya dan meminta Mickey untuk menembak dirinya sendiri. Dia harus mempercayai sistem agar menjadi expendable dan harus terbiasa meninggoy. Di dalam sini semua makanan dijatah agar tidak melebihi porsi. Di sela-sela jam makan siangnya, Marshall datang bersama istrinya dan langsung sorak-sorai dari semua orang atas kedatangannya. Di hari pertamanya, Mickey berkenalan dengan seorang wanita bernama Nasha. Marshall memberikan pidato di mana semua kegiatan bercocok tanam dilarang di kapal ini, karena itu membuat menurunkan banyak kalori.
Padahal ketika pidato itu Mickey sedang bercocok tanam bersama NASA. Ketika sudah sampai di planet Niflheim, para orang-orang yang berada di kapal ini akan menyebarkan benih ke seluruh planet dan membentuk sebuah koloni baru. Setelah kejadian bercocok tanam, akhirnya Mickey berpacaran dengan Nasha. Ketika tidak ada Nasha, My side in the worst of times. So all hail the great loan shark Darius Blank. Thanks, Darius. Mickey menjadi bahan bulian di kapal karena dirinya yang sudah pernah meninggoy dan dihidupkan kembali. Nasha pun datang untuk membantu Mickey karena kekacauan tersebut mereka semua harus dimasukkan ke dalam sel. Walaupun digoda dengan mbak-mbak cantik ini, Mickey tetap setia kepada Nasha. Nasha was obviously my one and only, you know. Setelah perjalanan yang memakan waktu sangat panjang, kini kapal mereka telah sampai di atas sebuah planet baru. Karena Mickey lah satu-satunya seorang expendable di kapal ini, dia orang pertama yang turun ke planet, membuka helm astronotnya, dan menghitung berapa lama dia bisa bertahan. Itu tak berjalan sempurna, walaupun dia mampu bertahan lama, namun ketika dia kembali ke kapal, Mickey batuk darah dan meninggoy. Percobaan dilakukan beberapa kali, meninggoy dihidupkan kembali, begitu seterusnya. Setelah percobaan ke-16, akhirnya mereka mampu membuat penawar racunnya yang membuat mereka mampu bertahan lama tanpa masker. 4 orang rekan lainnya yang ditugaskan untuk menyusuri planet baru ini, termasuk Mickey dan Timo, masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut mereka menemukan makhluk aneh seperti cacing namun mempunyai gigi. Jennifer menembaki bebatuan yang ada di atasnya hingga hancur. Reruntuhannya membuat dirinya tertimpa dan meninggoy. Marshall memarahi Mickey karena membuat Jennifer, wanita subur itu, meninggoy, yang seharusnya dirinya lah yang harus menjadi korban. Setelah diidentifikasi, cacing alien itu mempunyai nafsu terhadap daging manusia. Cacing itu diberikan nama Creeper dan tugas Mickey adalah membawa sampelnya kembali ke kapal dan tidak boleh kembali ke kapal sebelum menangkapnya. Dan itulah kejadian yang terjadi pada awal film. Namun bukannya memakannya, Creeper besar ini malah membawa Mickey menuju ke pusat koloninya. Mickey dibuang ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Anehnya dia tidak memakan Mickey. Setelah berlarian ke sana ke sini, Mickey melihat truk dari kapal dan menumpang di belakangnya. Look how big that rock is. Are you blind? You can't just have the authority to own the place. Why would I want to own this shit? You should shut the fuck up, okay? You know what? You need to get... Namun hal aneh pun terjadi. Mickey masuk ke dalam kamarnya dan mendapati Mickey lain yang tidur di kamarnya. Dan itu merupakan 2 jam sebelumnya. Mickey 18 dan Mickey 17, 8 berniat akan membun-bun 17. Karena memang itulah yang seharusnya. Itu merupakan kesalahan Timo yang berpikir bahwa 17 sudah meninggoy, padahal belum. Di sisi lain, di bumi bertahun-tahun yang lalu, ilmuwan yang menciptakan semua ini adalah seorang psikopat bersertifikat bernama Alan Manikova. Alan Manikova. His appearance to a T. The cops thought they had their man, except Manikova had a surefire. Ternyata selama ini Alan sudah membuat banyak cloningan dirinya, hingga polisi ketika akan menangkap dirinya di rumahnya, susah untuk menemukan mana Alan yang asli. Polisi menerapkan pencarian yang sangat ketat hingga membuahkan hasil. Alan 1, 2, dan 3 pun sudah tertangkap. Multiples or some professor or something. Whoever came up with it, it stuck. Well, Congressman Marshall does have a point worth considering. It would be a shame. Marshall, sang wali kota gagal ini, mempunyai ide yang sangat unik di mana dia akan melakukan perjalanan ke planet lain dengan menggunakan teknologi canggih ini, pengkloningan, untuk menguji apakah planet layak atau tidak dijadikan tempat huni. Dan para pemerintah pun setuju dengan cara tidak boleh ada kloningan, di mana itulah yang membuat Mickey 18 ingin membun-bun nomor 17 karena kloningan itu dilarang. Ketika akan dibuang di pembuangan, Mickey 17 mencoba untuk melawan, namun nomor 18 sangatlah berbeda. Dia tangguh dan berani, tidak seperti Mickey 17. Itu membuat 17 terpojok, namun dia memberikan penawaran, di mana tugasnya akan dibagi menjadi 2. Mickey 18 akan mengambil nomor genap dan 17 akan mengambil nomor ganjil. Namun 18 masih tetap ingin mendorong 17 ke pembakaran.
Tiba-tiba datanglah Timo yang akan membuang sampah, membuat Mickey harus bersembunyi. Timo bertransaksi narkoboy dengan salah satu orang, itu membuat 18 ingin membunuhnya. Ketambah lagi di bumi, Timo lah yang mendaftarkan pinjaman atas nama Mickey. Mickey, what? Looks like business is blowing up, huh? 18 menghampiri Timo, memukulnya dan memasukkannya ke dalam lubang pembuangan. 17 pun mencoba untuk membantu Timo, namun harus melawan 18 terlebih dahulu. Dengan fisik yang lebih unggul, 17 pun tumbang. 18 yang masih mempunyai hati menolong Timo asal dia berhenti berjualan narkoboy di kapal. What's up with your hand? It's crazy. That's pretty messed up. Between us, Timo, a drop here and there. Yes. Thank you. I'll see you tomorrow. Mickey 18 dan Nasa pergi menuju kamarnya akan melakukan B6, di mana itu adalah gaya bercinta yang mereka ciptakan sendiri. Melihat itu 17 pun cemburu dan membuntutinya dari belakang. Para petinggi memergoki Mickey dan membawanya ke kamar Marshall karena dia memenangkan makan gratis yang mewah. Mickey 17 sangat menikmati steak yang sangat lezat yang disajikan untuknya. Itu adalah permintaan maaf padanya karena sudah memarahinya karena meninggoynya Jennifer. Tidak hanya Mickey 17, Marshall juga mengundang satu orang lagi, wanita cantik bernama Kai. Kai merupakan sahabat dari Jennifer. Inilah alasan utama mereka diundang ke sini, yaitu Kai akan dijadikan sebuah wadah karena dia wanita yang subur dan ingin mempunyai keturunan dari rahim sang pemberani. Kai memimpin doa sebelum makan, di mana itu ditujukan untuk Jennifer. Bukannya ikut doa, Marshall dan istrinya malah bernyanyi. Namanya juga expendable. Daging yang disajikan di sini juga merupakan daging percobaan, dan itu gagal. Hasilnya Mickey muntah dan muncul ruam di tubuhnya. Dan dia pun keracunan. Bukannya diberikan antibiotik, mereka malah mencoba obat baru mereka, vaksin baru yang juga menggunakan Mickey 17 sebagai uji coba. Obat itu dinamakan Purple Joe, itu pun berhasil dan Mickey mampu berjalan lagi walaupun sempoyangan. Terjatuh dan berteriak, ternyata nggak manjur. Melihat itu Marshall membuka laci dan mengeluarkan pistolnya, berniat untuk menembak Mickey, toh juga dia bakal hidup lagi. Mickey 17 yang melihat itu melarang Marshall untuk menembaknya karena kalau itu terjadi maka dirinya akan lenyap. Dengan kesakitan yang ditahannya, akhirnya dia berhasil meyakinkan Marshall untuk tidak menembak. Dengan bantuan dari Kai, Mickey 17 itu dibawa ke kamarnya untuk membersihkan diri. Kai memberikan minum yang dia bawa dari bumi. Ini manjur ketika dirinya sedang sakit perut. Seperti pertanyaan orang pada umumnya di sana, Kai menanyakan kepada Mickey 17 gimana rasanya meninggoy. Namun Mickey tidak mampu menjelaskannya. Keduanya semakin dekat, namun ketika Kai akan mencium Mickey 17, dia pergi karena merasa berselingkuh dari Nasa. Mickey 17 datang ke kamarnya untuk bertemu dengan Nasa. Hal yang mengejutkan terjadi ketika masuk ke dalam, Nasa malah tertawa kegirangan. Ternyata 18 sudah menceritakan kepadanya akan hal ini. Bukan marah, bukan kaget, Nasa sudah mengetahui hal seperti ini akan terjadi. Namun saat ini Nasa dalam keadaan mabuk karena narkoboy dari Timo yang kini sudah menyebar ke semua kapal. Kesepakatannya adalah masih sama, Mickey 17 dan 18 akan bergantian tugas. Dan soal daur ulang sepakat dengan nomor ganjil dan genap, dan mereka bercocok tanam bertiga. Hal tak terduga pun datang. Kai masuk ke dalam kamar Mickey dan menyaksikan hal tersebut. Nasa yang terkejut mencoba untuk mengejarnya. Kai memang berniat untuk melaporkannya kepada Marshall atas cloningan ini. Tak ingin semuanya ketahuan, Nasa berusaha untuk membujuk Kai agar tidak melaporkannya. Reporters, isn't she? You need to relax. Di sisi lain, Marshall sedang sibuk dengan pertunjukan bodohnya yang dia siarkan di TV nasional di bumi. Jadi begini kesepakatannya. Mickey akan tetap seperti itu asal Kai boleh mengambil 17 dan Nasa 18. Namun Nasa tidak menyetujuinya. Walaupun ada dua Mickey, tetap keduanya akan menjadi miliknya. Di kamarnya 18 memaki 17 karena merasa dirinya sangat lembek dan penakut. Memarahinya karena terlalu takut terhadap banyak hal. Tidak seperti 18 yang sangat tegas dan pemberani. Karena itu 18 ingin mengambil pistolnya dan akan membunuh Marshall. What? Where's he going? And you! And you! And you! And you!
Marshall memamerkan berlian hitam besar yang dia temukan di planet ini, mempertunjukkannya kepada rakyat bumi dan akan menjadi koloni yang sangat kuat. Mickey 18 sudah sampai dan berusaha untuk menembak Marshall. Hal aneh pun terjadi, batu yang sudah terbelah tersebut mempunyai lubang dan dari lubang tersebut keluar Creeper. Karena kekacauan ini, Mickey 18 ketahuan dan gagal. Creeper itu keluar dan mencoba untuk kabur dari awak kapal. Keadaan pun mulai kacau, orang-orang pada berlarian. Para pasukan kapal memakai baju sirahnya untuk pertahanan. Semua orang mencoba untuk menangkap sang Creeper. Dengan sigap Mickey menangkap Creeper dan memasukkannya ke dalam karung. Mickey 18 pun mulai melanjutkan aksinya menembak pistol ke arah Marshall. Namun tembakannya meleset dan mengenai batu hitam di belakangnya. Melihat itu Marshall mengetahui bahwa terdapat 2 Mickey. Creeper kecil pun berhasil diamankan dan meninggoy hancur karena tembakan beruntun. Kejadian itu membuat ibu dari Creeper merasakan hal tersebut. Fuck that shit. You really think... Mickey dan Nasha kini ditahan karena ulahnya barusan. Mickey 17 juga menceritakan apa yang terjadi ketika dia seharusnya dimakan oleh Creeper. Namun malah sebaliknya 17 dibiarkan hidup oleh Creeper. Di tengah-tengah ceritanya mereka kedatangan Timo. Jadi begini ceritanya. Darius Blank memberikan surat ke kapal ini. Dia tahu bahwa hutangnya tidak akan lunas karena pengiriman antar galaksi akan memakan banyak biaya. Jadi Timo diminta untuk merekam video dan mengirimkan filenya ke bumi. Dan video itu harus menampilkan antara Timo atau Mickey yang dipotong-potong menjadi 13 bagian. Karena melihat ada 2 Mickey, tentu saja salah satu dari mereka akan menjadi korbannya. Timo pun memohon kepada Mickey agar dialah yang menjadi korban potong memotongnya, ya walaupun air mata Timo palsu. Timo pun menyuruh rekannya menembak Mickey menggunakan tembakan listrik, mengeluarkannya dari sel dan mengikat tangan Mickey 17. Mickey 18 yang melihat itu menawarkan diri. Dia meminta agar dialah yang menjadi bahan di video. Itu akan menjadi video yang sangat keren karena Mickey 18 sangat kuat, tidak seperti 17 yang sangat lembek. Dan meminta Narkoboy agar dia tidak merasa sakit. Ketika rekannya akan memberikan Narkoboy, 18 dengan sigap mencekram tangannya. Nasha mengambil pistol dari saku dan menembak Timo hingga tumbang. Dan bertiga berhasil keluar dari sel. Kita diperlihatkan gambaran dari Nasha yang sangat setia kepada Mickey di saat mereka semua bersenang-senang atas apa yang mereka raih. Tentu ada Mickey yang sekarat dan di sana pasti ada Nasha. Ini yang terjadi sekarang. Setelah Creeper kecil tumbang, dia selalu menangis sangat kencang dan tebak apa yang ada di luar kapal. Para kerumunan Creeper yang sangat banyak sekali beserta dengan ibu mereka. Bukannya dibalikan, istri dari Marshall menarik ekor Creeper dan memotongnya menjadi bagian kecil-kecil dan di blender. Itu akan menjadi saus murni dari planet ini. Marshall datang dan memberikan cap di pipi Mickey 18 agar gampang membedakan karena dialah yang mencoba untuk menembak Marshall sebelumnya. Batu bata yang menyimpan memori dari Mickey akan dihapus dan setelah itu kedua Mickey akan dilenyapkan menggunakan pembuangan api. Nasha mencoba untuk membela mereka, mengatakan tentang kebenaran dari penyelamatan Mickey 17 yang diselamatkan oleh Creeper. Padahal kalau memang Creeper itu berbahaya, Mickey sudah dimakan olehnya. You like that? I do. More of that? Please. You keep mentioning that we're in a state of war. You used to be a 5-time Marshal. Tetap saja Marshall tidak percaya akan hal itu. Para sains pun setuju dengan pendapat dari Nasha dan kini sedang membuat alat penerjemah untuk berkomunikasi dengan Creeper. Semua itu tidak berpengaruh terhadapnya. Marshall tetap ingin membinasakan para Creeper. Marshall mengaitkan bayi Creeper dengan kail dan meminta agar Nasha menahannya agar tidak jatuh ke kobaran api. Tetap tangan Nasha diikat, jadi dia menggunakan giginya untuk menahan tali. Dan segera akan melancarkan pemusnahan total terhadap Creeper. Marshall menugaskan Mickey 17 dan 18 untuk melakukan pemusnahan dengan memberikannya keduanya peledak di dadanya. Jika mereka tidak melakukan tugasnya, Marshall akan menekan detonator tersebut. Tentu mereka akan lenyap selamanya karena memori mereka sudah terhapus dan tidak bisa hidup kembali. Tidak itu saja, Marshall menjadikan ini sebagai kompetisi di mana siapa yang bisa membawa 100 ekor Creeper tidak akan dilenyapkan.
17 masih beranggapan bahwa apa yang mereka alami sekarang merupakan hukuman atas kejadian meninggoynya ibu mereka. Dorothy, salah satu dari sains kapal, memberikan 17 alat penerjemah yang dia ciptakan untuk berkomunikasi dengan Creeper. 17 dan 18 menuju induk Creeper yang paling besar, memastikan apakah alatnya bekerja atau tidak. Dan jelas berhasil, bahkan induk Creeper tersebut mengetahui nama dari Mickey. Para orang-orang di kapal pun juga terkejut melihat Mickey bisa berkomunikasi dengan induk mereka. Revolves around that one, the mama creeper. So that one's the boss. Body 3.0. I got blasted with that. It's seriously insane. Tidak ada alasan untuk membun-bun Mickey ketika di gua, begitu kata induk Creeper. Bayi Creeper yang mereka bun-bun sebelumnya bernama Luko, dan yang ditahan oleh NASA bernama Zuko. Dan jika Zuko terbun-bun, maka mereka akan melawan para manusia. Caranya mudah, mereka hanya tinggal berteriak, dan itu akan membuat mata para manusia meledak beserta dengan kepalanya. Mickey 17 memberikan isyarat ke kamera dengan menyebutkan C3, meminta NASA untuk melakukan C3. Itu merupakan bahasa bercocok tanam mereka yang berarti bring the baby. Bawakan bayinya, yang dimaksud adalah Luko yang sekarang ditahan oleh NASA. Jika bayi itu meninggoy, maka mereka juga semua akan mukat. Namun itu semua tidak cukup karena Luko telah meninggoy. Maka dari itu para manusia juga harus meninggoykan satu orang. Perjanjiannya adalah jika mereka berhasil membawa Zuko dengan selamat dan satu orang sebagai korban dari manusia, maka dinyatakan adil. Dengan dikompor-komporin oleh staf, Marshall pun turun ke bawah untuk mengabadikan momen di mana mereka berhasil berkomunikasi dengan para Creeper. Melihat kesempatan itu, NASA melompat ke arah istri Marshall dan sudah mengunci lehernya. Jika mereka membebaskan bayi Creeper, maka dia akan melepaskan kuncian leher NASA. Komandan polisi juga akan melaporkan Marshall dan istrinya karena penyalahgunaan dan tindakan verbal. Zuko pun dibawa oleh NASA menuju induknya. Namun para Creeper ini lari ketakutan karena ada mobil dari Marshall dan rekan-rekannya menuju induk Creeper. The control inside. Okay. See ya. Good luck. Oh shit. Which one's the mama? Para Creeper ini menyatu dengan Creeper lainnya membentuk Creeper yang lebih besar. Itulah upaya untuk mempertahankan diri. Gerombolan Creeper yang saling berhamburan ke sana ke sini menyeret kedua Mickey, sedangkan Marshall berusaha untuk meledakkan para Creeper. Mickey 18 masih selamat dan menuju ke mobil yang ditumpangi Marshall untuk menghentikannya. Mickey 17 pun juga selamat, telah bertemu dengan NASA dan juga membawa Zuko. Induk Creeper menghampirinya dan mengambil Zuko. Untungnya Zuko pun selamat, sedangkan Mickey 18 kini berduel dengan Marshall. Nyawa untuk menebus Luko yang diharapkan adalah Marshall. Namun Marshall sudah bersiap menekan detonator nomor 18. Mickey 18 pun tak ambil lama, langsung menekan tombol itu dan membuat mereka berdua meledak. Mickey 18 meninggoy dan Marshall juga meninggoy. The groundbreaking ceremony will come later, but we'll start with the expendable stuff. Mickey. Hello, everyone. I'm Nasha Barrage, member of the committee. Kini semua sudah berakhir. Mereka kini melakukan penyambutan di mana planet es Niflheim sudah layak untuk dijadikan tempat huni oleh manusia, serta juga melenyapkan alat cloningan untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Setelah semua selesai, semua yang ikut dalam kasus ini dimasukkan ke dalam penjara. Istri Marshall dijebloskan ke dalam penjara psikiater, dan ada rumor yang mengatakan bahwa dia memotong tangannya sendiri agar bisa lolos. Masalah hutang pun tidak habis sampai di situ. Rekan dari Darius Blank muncul dan berhadapan dengan Timo. Entah bagaimana bisa Timo memenangkan pertarungan tersebut dan melemparnya ke dalam pembuangan api. Persidangan pun dilakukan, perdebatan pun terjadi antara pro Marshall dan anti Marshall. Singkat cerita, NASA pun terpilih menjadi pemimpin ekspedisi ini untuk menggantikan Marshall. Dan sains pun tetap berjalan untuk tetap menyelidiki planet ini. Dan plot twist di akhir film, ternyata selama ini Marshall dan istrinya merupakan cloningan. Dan ketika sambutan planet baru, Mickey tidak memencet tombolnya dan membiarkan alat cloningan masih ada. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.